TC perdana timnas Indonesia di Bali penuh kejutan. Ternyata ada nama baru ikut gabung. Stefano Lillipali langsung pamer aksi di depan Patrick Kluivert, sinyal kuat akan starter lawan Cina. Ole Romeni mengaku takjub dengan keindahan Bali usai TC perdana dimulai. Patrick Kluivert fix panggil Beckham Putra, barisan depan timnas Indonesia makin sangar. Nama Sirius Margono dan Elkan Bagot dibahas di sela-sela TC skuad Garuda. Kevin Dick akhirnya comeback, langsung cetak gol dan bawa klubnya juara. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih kepala timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi memanggil gelandang muda Persib Bandung. Gelandang muda yang dimaksud adalah Beckham Putra Nugraha, yang dipanggil untuk bergabung bersama dengan skuad Garuda Senior. Pemanggilan dilakukan sebagai pengganti Septian Bagaskara yang mengalami cedera dan harus absen dalam agenda TC dan pertandingan internasional kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengumuman ini disampaikan melalui akun Instagram Timnas Indonesia pada Senin 26 Mei 2025. Kabar itu langsung memicu reaksi beragam dari netizen. Dalam unggahan video, Coach Patrick Kluivert menyebut nama Beckham Putra sebagai pengganti Septian, disertai dengan ajakan untuk menyimak update pemain lain di kanal YouTube resmi Timnas Indonesia. Beckham Putra, pemain 22 tahun tersebut, menjadi salah satu pilar penting bagi Persib Bandung musim ini. Dia tampil reguler dan menjadi bagian dari skuad yang berhasil menjuari Liga 1 2024-2025. Dengan gaya bermain dinamis, kemampuan dribble yang lincah, dan visi serangan yang tajam, dia dianggap memiliki potensi untuk memberikan warna baru di lini tengah timnas Indonesia. Namun demikian, pemanggilan Beckham Putra tak luput dari kontroversi. Kolom komentar unggahan timnas Indonesia pun dibanjiri berbagai tanggapan. Beberapa netizen mendukung penuh keputusan ini, berharap Beckham Putra bisa membuktikan diri di level internasional. Keputusan pelatih Patrick Kluivert ini bisa menjadi momentum pembuktian bagi Beckham Putra untuk menjawab keraguan dan juga ekspektasi. Dia belum berkesempatan memperkuat timnas Indonesia di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan timnas Indonesia menuju dua laga krusial babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 telah dimulai. Sebanyak 23 pemain sudah tiba di Bali untuk mengikuti TC yang digelar sejak Senin 26 Mei 2025. Manajer timnas Indonesia Sumarji memastikan seluruh pemain Liga 1 yang dipanggil Patrick Kluivert telah hadir di Pulau Dewata. Mereka semua langsung ke latihan perdana hari ini. Sudah 23 pemain yang datang. Pemain Liga 1 sudah semua bergabung. Hari ini latihan perdana, kata Sumarji. Dari jajaran pemain yang aboard, Tom Haye, Joy Pelopesi dan juga Dian Jim menjadi 3 nama baru yang tiba di Bali. Ketiganya menyusul rekan-rekan lainnya seperti Jordi Amat dan juga Nathan Jawon yang sudah lebih dulu datang ke Bali. Sementara itu nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Ole Romeni dan juga Sen Patinama telah berada di lokasi sejak akhir pekan lalu. Total 32 pemain dipanggil Patrick Kluivert untuk mengikuti TC. Artinya masih ada 9 pemain lagi yang belum hadir. Beberapa di antaranya adalah Jai Idzes dan juga Kevin Dick yang baru menyelesaikan musim kompetisi bersama klubnya masing-masing. TC di Bali akan berlangsung hingga Sabtu 31 Mei 2025. Setelah itu, seluruh skuad akan bertolak ke Jakarta untuk laga penting Indonesia versus Cina di Stadion GBK pada 5 Juni 2025. Selanjutnya pada 10 Juni, Indonesia bertandang ke markas Jepang. Kedua pertandingan ini akan sangat menentukan nasib Garuda dalam memperjuangkan satu tiket ke Piala Dunia 2026. Pemain Borneo FC Stefano Lillipali dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Ini untuk pertama kalinya di era Patrick Kluivert, Stefano Lillipali kembali ke tim Merah Putih. Berusia 35 tahun, Stefano Lillipali menjadi pemain tertua di timnas Indonesia. Kini akan menjalani TC bersama dengan timnas Indonesia di Bali. TC itu akan digelar pada 26 Mei 2025 sampai 31 Mei 2025 di Bali. Stefano Lillipali sangat senang timnas Indonesia bisa berlatih di Bali. Hal ini dikarenakan Stefano Lillipali sempat membela Bali United.
Mantan pemain Persija Jakarta itu pernah memperkuat Serdadu Tridatu pada tahun 2017 sampai 2022. Timnas Indonesia menjalani TC di Bali sebagai persiapan untuk menghadapi Cina dan juga Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel itu akan digelar pada 5 Juni dan juga 10 Juni 2025. Bali seperti rumah kedua bagi saya. Saya akan asah skill, kata Stefano Lillipali. Stefano Lillipali menilai banyak lapangan bagus di Bali. Mendengar kabar timnas Indonesia TC di Bali, ia sangat senang. Sangat bagus, kami bisa TC di sini karena suasananya sangat enak, ucap Stefano Lillipali. Sebelum bergabung ke timnas Indonesia, Lillipali sempat bertemu dengan dua asisten pelatih timnas Indonesia, yakni Alex Pastur dan juga Denny Lanzat. Mereka bertemu saat Borneo FC menjalani laga tandang melawan Maluku United. Dalam laga itu, Borneo FC kalah 0-3 dari Maluku United. Sayangnya Lillipali tidak bisa bermain karena mengalami cedera. Ia hanya berbincang-bincang saja kepada rekan Patrick Kluivert itu. Alex Pastur dan juga Denny Lanzat datang ke pertandingan itu untuk memantau beberapa pemain. Terbukti selain Stefano Lillipali, ada dua pemain Maluku United yakni Yakob Sayuri dan juga Yance Sayuri dipanggil ke timnas Indonesia. Saya belum bertemu coach Patrick Kluivert. Kemarin saat Borneo FC melawan Maluku United hanya bertemu Alex Pastur dan juga Denny Lanzat. Saat itu saya tidak main karena cedera, kata Lillipali. Kevin Dijk akhirnya kembali bermain bersama klubnya. Kevin Dijk melakukan comeback secara spesial bersama FC Copenhagen pada Minggu 25 Mei 2025. Hebatnya Kevin Dijk mencetak 1 gol dari 3 gol kemenangan timnya pada pertandingan tersebut. Kevin Dijk mencetak gol lewat tendangan penalti pada menit ke-59. Kemenangan itu sangat berarti bagi FC Copenhagen, sebab mereka memastikan gelar juara Liga Super Denmark musim ini. Ini adalah gelar juara Liga Super Denmark ketiga bagi Kevin Dijk bersama FC Copenhagen. Sebelumnya pemain 28 tahun tersebut juga meraih gelar serupa pada musim 2021-2022 dan juga pada musim 2022-2023. Kevin Dijk berpeluang menutup karirnya di FC Copenhagen dengan sempurna, sebab tim asal ibu kota Denmark tersebut masih berpeluang meraih satu lagi trofi di musim 2024-2025. FC Copenhagen akan berlaga di babak final Piala Denmark melawan Silkeborg. Laga final itu akan dilangsungkan di MCH Arena pada Kamis 29 Mei 2025. Seperti diketahui, Kevin Dijk sudah memutuskan untuk bergabung dengan Borussia Mönchengladbach di musim mendatang. Bek timnas Indonesia itu digait di Velhen dengan status bebas transfer. Kevin Dijk mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia Oleh Romeni memberikan kesannya terhadap Pulau Bali. Oleh Romeni dengan sejumlah pemain beserta pelatih telah berada di Bali. Mereka berada di Bali lantaran timnas Indonesia menjadi pusat latihan timnas Indonesia di sana. Sebelum menjalani TC, pemain memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu masing-masing. Oleh Romeni memiliki agenda pribadi dengan sponsornya. Ia melakukan panggilan video dengan salah satu produsen air minum kemasan di lapangan mini soccer Bali Sepak Bumi. Bahkan ia bersedia memberikan tanda tangan hingga foto bareng. Berada di negara tropis khususnya di Bali, Oleh Romeni harus beradaptasi dengan cuaca panas. Ia membawa kipas angin elektrik. Dia juga beberapa kali masuk ke ruangan berpendingin udara di kafe. Namun cuaca rupanya bukan masalah berarti bagi Oleh Romeni. Oleh mau senang ada di Bali. Ini momen pertamanya berada di Bali. Bali tempat yang bagus. Ini pertama kalinya saya datang ke Bali. Saya rasa Bali sedikit lembab dibandingkan dengan Jakarta, kata Oleh Romeni. Sementara itu timnas Indonesia akan menghadapi dua laga pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion GBK pada 5 Juni 2025. Setelah itu timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Dua laga ini sangat penting untuk dimenangkan timnas Indonesia demi pulang lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi keempat dengan 9 poin. Jepang di posisi pertama dengan 20 poin sudah dipastikan lolos. Di peringkat kedua ada Australia yang memiliki 13 poin. Arab Saudi di posisi ketiga mengumpulkan 10 poin. Bahrain di peringkat ke-6 dengan 6 poin. Dan Cina di posisi terakhir juga memiliki 6 poin. Tersisa slot runner-up untuk lolos langsung. Tim yang finish peringkat ketiga dan juga keempat.
akan bermain di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu harapannya semoga timnas Indonesia bisa tembus langsung ke Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.